Oke teman-teman, welcome back to my channel. Nah, siang hari ini saya berkunjung lagi ke Gubuk Cerita ini. Tempatnya Mas Adian Reptil. Wah, kalau teman-teman yang suka nontonin video saya mesti tahu nih, Mas Adian ini salah satu manusia yang sering nongol di video saya. Kenapa? Dia salah satu teman sharing saya ya kalau kita masih pelihara iguana, karena dia memang lebih fokus ke iguana teman-teman, walaupun dia pelihara ada salva ya, ada salva, ada ular dan lain-lain, tapi dia memang fokus breeding iguana. Jadi saya main kesini memang tujuannya mau bahas iguana nih teman-teman, karena ada beberapa orang yang DM saya pribadian soal iguana nih. Aku sebenarnya bisa menjelaskan sendiri, cuman di rumah tuh tidak ada iguana, bos. Jadi kalau saya ngobrol bla 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 tapi tidak ada iguananya, kurang enak. Gila lah. Saya main ke sini nih tujuan pertama ini sebenarnya bukan silaturahmi, tapi kita cari rujak kangkungnya, Jun. Iya. Rujak kangkung sama bakwan ya, Jun. Iya. Lapar kalem. Ada ya, Pak ya? Ada rujak kangkung sama bakwan, nanti kedua baru konten, bos. Jadi Tapi konten dulu ini, Pak. Tapi konten dulu dibalik-balik enggak apa-apa, wes. Yang ketiga baru silaturahmi. Parah. Oh ya teman-teman, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting ya buat teman-teman tahu, yaitu tentang penyakit di iguana. Nih, ini di sini aku udah ada iguana dan di belakang juga ada koleksi-koleksinya Mas Adian. Kalian bisa lihat di sini ada albino, terus ada banyak beberapa baby ya. Ini Columbia apa itu ya? Sekarang tak campur sih, Pak. Oh, dicampur ya, karena indukannya juga mix ya. Indukan tapi di sana masih. Ada berapa ekor sekarang? Sekarang ada 3 pasang. Ada 3 pasang ya. Ini yang kayak gini nih calon-calon nih nanti. Iya. Calon-calon dijual. Ini enggak sih. Oh, ini enggak. Koleksi lah. Koleksi. Kalau ada yang nawar 2 juta. Ya. Kalah sama butuh. Oke, gini teman-teman. Jadi kita langsung aja ke poin-poin tentang penyakit iguana nih. Ada beberapa yang tanya tentang penyakit iguana. Saya mau jelasin satu-satu. Cuman pikirnya langsung dibikin video aja, jadi orang bisa nonton lebih enak gitu loh ya. Oke. Jadi ada orang yang tanya tentang penyakit iguana yang cenderung mematikan sih ya, karena dia ada beberapa kasus iguananya dia susah makan, terus lemas, terus mati gini. Jadi kita mau bahas satu persatu nih ya. Mungkin nggak semua ya teman-teman, tapi sebagian besar yang berpotensi mematikan. Ya ada juga yang levelnya masih bisa tertolong lah. Ya, masih bisa tertolong. Masih bisa tertolong. Yang mematikan juga bisa tertolong asal ya itu berarti nanti pas ya, asal penanganannya itu cepat pas itu bisa gitu. Oke, langsung aja Yan. Yang pertama nih Yan, masalah utama di iguana nih biasanya penyakitnya apa nih? Kalau kita sering lihat di grup-grup Facebook lah gitu kan. Oh iya. Itu paling banyak banget ditanyain itu BS. Ya, Bladed Stone. Barang second. Itu jadi Bladed Stone ya? Iya, Bladed Stone. Bladed Stone itu sebenarnya kayak batu ginjal ya? Ya, batu ginjal. Batu ginjal. Pengerasan kalsium di kandung kemih. Oh, jadi gini teman-teman. Jadi kalsium yang tidak tercerna dengan baik, dia itu menumpuk di badan iguana ya. Menumpuk di badan iguana gitu ya. Jadi biasanya kan kalau reptil lah, semua reptil biasanya ada pup putih, ada pup hitamnya itu. Oh iya. Nah, jadi yang biasanya ciri-cirinya kebanyakan itu hanya keluar pup hitamnya. Ciri-ciri Bladed Stone ya, teman-teman perlu perhatikan nih. Kalau Bladed Stone itu biasanya malah pupnya hitam doang. Iya, hitam. Putihnya nggak ada. Nggak ada. Oke. Dan diraba itu bagian bawah perut. Bawah perut, berarti di perut. Bagian sini nih, Jun. Sini kamu bisa lihat. Ya, di bawah perut sini. Nah, terus di sini bagian ini kukunya lumayan juga. Ya, lumayan. Nih, di pokoknya di sini Jun, di sebelah sini ya, di bagian sini nih. Ya, bawah bagian sini. perut sama bagian samping ya, samping sini. Itu kalau dipegang keras. Jadi kayak benjolan gitu, apa gimana ya? Enggak ya? Benjol sih enggak. Kayak mirip kalau misal itu sih mirip kayak makanan yang lagi masuk habis makan itu loh, Pak. Oh iya. Benjolan. Tapi cuma, ada ini ya, keras ya. Keras. Nah, aku pernah Pak punya satu kasus, Pak. Alhamdulillah sekarang sih hidup iguananya. Dan BS-nya itu ada tak koleksi. Oh, jadi ciri-cirinya itu seperti itu tadi.
penanganannya nih. Penanganannya kalau misal masih diraba nggak ada, ya kita banyak-banyakin jemur lah. Jemur sama mungkin dia ini ya banyak air ya. Iya, banyak air. Jadi kadang kalian harus siapin air. Iya, harus siapin air yang gede ya. Iya. Jadi dia bisa berendam, bisa minum. Kadang iguana kita jarang sekali lihat iguana minum sih. Kalian bisa spray juga. Karena menurut grup-grup yang kita baca juga ya, grup-grup. Jadi dehidrasi itu jadi faktor utama juga kenapa terjadi bladder stone. Iya. Di samping penumpukan kalsium gitu loh. Jadi dehidrasi itu bisa, terus makanan ya. Ya, makanan yang mengandung banyak kalsium itu iya. Ya sebenarnya karena di Indonesia sendiri kebanyakan kasih makannya cacing lah. Kangkung ya. Iya. Kangkung itu lumayan tinggi kalsiumnya teman. Jadi harus di mix. Kayak dia nih, aku tahu dia mesti mix makannya. Iya. Pepaya bagus. Pepaya dari buah-buahan itu pepaya Iya. sama pisang bagus ya. Iya. Pepaya sama pisang bagus teman-teman. Terus ada sawi ya, casim sawi hijau. Itu yang kalian bisa makan di mie ayam, bos. Itu casim ya kan. Kangkung boleh sekali. Yang nggak boleh itu pepaya, bukan. Bayam nggak boleh. Bayam tuh nggak boleh. Iya itu bahayalah. Jadi, Nah, ini ada contohnya BS-nya, Pak. oh ada. Ada. Ini yang tak koleksi. Nah, ini. Buka aja. Ini Biar bukan lihat. ini apa? Telur, bukan telur. Telur yang mengeras. Oh iya. Saya telurnya masih 2 kok, Pak. Tenang aja. Ya, ini dilepas satu. Waduh. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini, jadi ini adalah contoh bladder stone ya. Diketok coba, Pak, biar kerasnya, Pak. Tuh. Oh, ini dia juga hancur loh teman-teman, Iya, karena dia kayak mengandung kalsium. kalsium ya, kalsium yang mengeras. Kalian bisa lihat nih. Tuh. Ini berarti ukuran iguananya seberapa besar ya? Ini waktu operasi itu, kita operasi ya, itu ukuran 70 cm. Oh. Jadi kakaknya ini lah lebih gede dikit lah. Berarti iguana yang ukuran Juve itu sudah bisa terkena bladder stone teman-teman. Baby juga bisa, Pak. Baby banget bisa. Bisa. Ada kasus seperti itu? Ya sekitar 2 bulanan, umur 2 bulan 3 bulan. Ada kasusnya. Saya pernah ngalamin dan nggak selamat sih. Oh, jadi memang bisa. Nah, ya itu dia salah satu penyakit yang mematikannya. Solusinya dioperasi. Nah, kalau udah segede segini dioperasi. Dioperasi ya. Karena nggak mungkin keluar dari anusnya, Pak. Bisa juga ya. Penanganan selain operasi ada? Kalau segini itu ya apalagi udah mengeras ya. Mengeras susah ya. Harus operasi teman-teman. Dan satu-satunya operasi. Oke. Kalau misal masih kecil kita bisa akalin dulu tuh ada yang pakai minyak PCO. Oh, virgin coconut oil. Nah, itu ada bisa. sama dulu tuh booming. Tapi nggak tahu sampai sekarang masih dipakai apa enggak, itu daun kecibeling. Yang buat gagal ginjal. Iya, gagal ginjal ya. Banyak lah dari pengalaman bisa lihat di grup-grup. Jadi menarik sekali ya. Bisa penanganannya ya hampir mirip-mirip sama manusia ya. Kalau memang untuk urusan bladder stone ini gitu ya teman-teman. Jadi pencegahannya yaitu kalian harus rajin varian makannya, jangan yang mengandung kalsium terlalu besar ya, terlalu banyak kalsium itu berbahaya gitu loh. Sama pokoknya air sama jemur. Gitu. Oke, itu tadi tentang bladder stone. Yang kedua nih, untuk musim hujan kayak gini, ini paling sering terjadi sih. Musim hujan ini ada beberapa temen, ini menurut pengalaman, bukan pengalaman aja, pengalaman dan DM di Instagram. Kalian tahu Instagram saya itu tidak pernah tidur walaupun kalian DM jam 12 ya saya walaupun orangnya tidur. Iya, saya balasnya jam 5 jam 6 pagi waktu saya bangun. Tapi banyak banget orang yang tanya tentang iguananya yang tahu-tahu jadi lemas, terus matanya sayu, terus makannya berkurang dan ekornya mulai kering. Kecil. Pangkal ekornya mulai kurus ya. Itu kalau saya sebut itu penyakit pencernaan sih. Iya, pencernaan. Dan sangat sering terjadi di musim-musim hujan. Apalagi baby ya namanya. Baby itu rawan banget gitu. Itu penyebabnya ya tiada lain tidak bukan karena panasnya turun, suhunya jadi turun, dia jadi nafsu makannya kurang dan
kayaknya ya itu bermasalah lah di pencernaannya. Makanya kita ngakalinnya pakai lampu sih. Iya. Lampu sama sebenarnya dehidrasi bukan karena kepanasan doang, Pak. Bukan karena kepanasan Iya, doang, tapi dingin juga kita bisa butuh bisa kena dehidrasi. Oh Iguana gitu. ini. Nah, aku ada sih Pak contohnya yang baby pangkal ekornya kurus. Kurus ya, dia memang makannya agak susah ya ini. Susah. Jadi perutnya sih buncit. Nih teman-teman, yang bisa lihat nih. Perutnya buncit. Ini yang paling menyebalkan, perutnya buncit tapi ekornya. Iya, ekornya kurus. Gimana? Nah, tutup ya, nanti kabur ya. Ya, Pak. Ini udah lumayan berisi sih. Iya, itu Ini udah di treatment sama kamu ya. Udah di Nih, treatment. kamu bisa lihat di sini ya. Di sininya tuh ada. Nah, kita bandingin sama yang sehat lah. Ya, boleh. Bandingin sama yang sehat. Nih, teman-teman, kalian bisa lihat kalau kalian lihat iguana ini sering terjadi nih. Ya. Dia perutnya gede banget. Jon nih. Perutnya gendut banget. Ya kan, perutnya gendut banget tapi pangkal ekornya lurus. Nah, bisa dibandingin. Berbeda jauh sama ini, Jun. Ini umurnya sama, Pak. Jadi bisa mempengaruhi pertumbuhan juga. Oke, jelas nggak, Jun? Jelas. Ya kan? Ini kelihatan nih, tulangnya kelihatan nggak, Jun? Tulangnya menonjol. Nih, tulangnya ini menonjol. Sama pangkal ekornya kecil lah. Ya kan? Kalau ini kan berisi sama tulangnya nggak kelihatan. Nah, ini nih sering terjadi nih. Tapi kalau di sini karena ya Adian ngerti cara menanganinya, jadinya terselamatkan. Nah, kalau saya bilang dia masih mau makannya. Masih mau makan. Tapi pup juga masih lancar lah, alhamdulillah. jadi nanti tinggal tunggu perkembangan kedepannya. Iya. Nah, ini buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, gangguan pencernaan seperti ini sering terjadi di musim hujan ya. Kalian penanganannya harus gimana nih ya? Jadi pertama Lampu ya? Lampu lah jelas. Lampu itu penting banget. Lampu itu penting banget. Kalau di hujan. misal nggak ada ya pakai lampu pijar biasa. Tapi paling prefer takut dia sama Iya, ini. sama yang lebih gede. Masukin aja, Pak. Kamu Kita mau pegangin aja. Oke. Oke. Jadi kalau gimana? Jadi kalau misal pakai lampu, biasanya kan karena kita di Brebes Tegal itu sulit sekali mendapatkan pet shop yang menyediakan lampu UVB lah. Oh iya, belum ada. Ya. Karena saya nyetok juga iklan. Terus Jadi bisa pakai lampu spot yang biasanya buat nyenter ayam KFC gitu loh. oh ini Ya. lah Philips Spot ya? Iya, itu Philips Spot ada ya pakainya itu juga sih. Oke. Ah, Itu bisa kalian buat Bisa. alternatif ya teman-teman. Jadi untuk pencernaan ini sendiri sebenarnya butuh waktu yang lama sampai dia ini mati. Enggak, maksudnya kalau Oh, dia iya. kena proses sampai parah bangetnya tuh lama. Iya. Gitu loh. Jadi Sembuhnya juga lama. sembuhnya juga lama. Juga lama. Jadi ketika kalian tahu ciri-cirinya ini mulai kurus, ya kan, pangkal ekornya mulai kurus, terus badannya perutnya gemuk kayak kembung gitu Iya, ya. kembung. Pokoknya nggak proporsional lah. Iya, nggak Badan proporsional. Gede, Kalian- tapi pangkal ekor kecil. Pangkal ekor kecil, kalian sudah lihat ada ciri-ciri seperti itu, kalian cepat melakukan penanganan seperti pemberian lampu, terus rutin dijemur. Direndam juga sih. Direndam Pak. Itu juga. paling kalau misalnya pangkal ekor kayak gini, Pak, itu minumnya kencang banget, Pak. Minumnya kenceng ya? Minumnya Karena lebih dia kencang. dia secara pribadi iguana ini pengen lancar, Iya. gitu loh, pengen lancar. Jadi kayak dia tuh memperbanyak air, gitu. Memperbanyak air. Walaupun dia nggak dehidrasi, gitu teman-teman. Nah ini ada dua nih yang termasuk kategori mematikan ya. Ada satu lagi sih pilek. Pilek Pilek pada iguana. pada iguana itu mematikan, Pak. Gimana itu, coba kasih ke Jadi teman-teman nih. biasanya kalau pilek kan kalau iguana Kalau iguana. biasanya kan nyemprot dari hidung, Pak. Ya sedikit Iya, lah kayak iya. keluarin Yang ini. ngeluarin air itu kan sebenarnya buang garam yang berlebih. Oh dia kayak otomatis gitu ya? Iya, mau Gitu. garam yang berlebih. Kalau misalnya kita jemur protein gitu. Nah itu biasanya salah sangkanya orang yang baru pelihara iguana itu pilek. Sebenarnya pilek yang sebenarnya itu dari mulut itu keluar air, Keluar lendir ya? Iya, keluar lendir, Lendir ya? dari hidung keluar lendir. Oke. Sama biasanya dia nafsu makannya turun drastis. Karena masalah pada Iya. mulutnya itu Mulutnya tadi ya. itu. Jadi kayak ogah makan gitu Iya, teman-teman. kalau Nah, misal kita nggak bisa handle-nya itu bisa mengakibat kematian juga. jadi itu tiga penyakit yang ngeri lah. Ngeri. Ngeri. Iya. Kalau untuk pilek itu tadi ya, itu
penanganannya gimana nih? Ya. Penanganannya sama sih. Yang penting gini, iguana itu sebenarnya hewan yang gampang dipelihara. Asal kita punya beberapa syarat lah. Buat jemur. Jemur. Ya, jemur. Kalau nggak jemur ya kita kasih lampu. Kasih makan tiap hari. Kadang kan ada orang yang sibuk kasih makannya malam. Itu kan iguana nggak mungkin makan. Terus pas bangun iguananya udah sayurnya udah nggak seger lagi lah. Ya, yang penting pakannya seger gitu. Terus sama kandang yang memadai. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Tuh untuk pilek sendiri treatmentnya hampir sama seperti pencernaan. Hampir sama. Jadi kasusnya nih kalau hujan-hujan nih ya ini pilek ya, pencernaan. Udah itu aja udah. Kalau BS ya kebanyakan kesalahan dari ownernya lah kasih makannya. Kalau BS itu lebih ke jangka panjang, penyakit jangka panjang. Jadi kita nih ya penumpukan gitu, enggak kita beli sehat terus 2 minggu kemudian BS itu nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. Ini jadi, kemarin habis cepet Pak, jadi hampir 3 minggu nggak keluar yang putihnya. Terus tapi kemarin ini kan mumpung ada panas, jadi panas, lampu iya. Jadi kasih makan yang seger, bener-bener seger. Terus sama kasih buah, kasih ya pokoknya kasih yang dia butuhin lah, yang dia butuhin buat pencernaannya ya. Keluar kemarin. Wah, mantap. Banyak banget. Nah, itu teman-teman. Jadi pentingnya ilmu memelihara iguana nih. Jadi jangan asal beli, taruh di kandang, kasih makan udah. Itu nggak bisa seperti itu teman-teman. Ketika kalian beli, kalian harus lihat nih, ini butuhnya apa. Gitu loh, ini butuhnya apa. Jangan setelah dia ada sesuatu yang mencurigakan kayak nggak mau makan lah, lesu, kalian baru cari tahu. Jangan gitu loh. Jadi ketika kalian beli iguana, siapkan juga kandangnya yang baik, suhunya yang cukup, jadi dia nafsu makannya tetap terjaga, peliharanya juga enak, tumbuh gedenya juga cepat. Yang penting itu buat semua reptil lah. Kalau misal pengen pelihara, kita harus cari tahu dulu tahu dulu kesetnya dan sebagainya. Jadi nggak karep-karepmu itu jangan. Pokoknya kita punya uang, pokoknya kita pengen beli. Tapi nggak perhatikan itu ya. Perhatikan. Oke deh, jadi cuma 3 itu ya. Sebenarnya ada beberapa penyakit ini kita bahas dikit aja nih. Penyakit lainnya seperti kayak abses, prolaps, terus apa lagi ya? Cacar mungkin. Kutu itu ada ya? Kutu itu ada iguana. Tapi 3 ini nggak begitu mematikan lah, masih bisa. Kalau di abses nih kita bahas cepet aja ya. Kalau di abses itu biasanya karena bakteri, kotornya tempatnya atau kotor tempat atau makanannya kurang bersih ya. Dia jadi kayak benjolan gitu ya. Biasanya sih di sekitar mulut ya. Sekitar mulut sama bagian-bagian kaki biasanya. Di bagian-bagian kaki karena dia nginjek kotoran gitu teman-teman. Jadi kayak ada benjolan terus ada isinya kayak bernanah gitu. Iya, bernanah. Kalau treatment kalau saya pribadi ya, mungkin Adian juga sama sih. Kita biasanya kasih obat merah atau apa gitu ya. Nanti dia bisa kempes gitu loh, bisa kempes. Kalau kalian mau lebih optimal lagi ya ke dokter hewan. Ke vet terus kalian bisa biasanya dibelek ya. Dikeluarin isinya terus nanti dikasih kayak salep gitu. Itu lebih cepatnya kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, ketika kalian abses kalian bisa lakukan hal itu. Prolaps itu jadi biasanya kasusnya itu di jantan. Jadi kelaminnya itu keluar, nggak bisa masuk lagi. Aduh, kebanyakan jamu. Biasanya sih pakainya ini malah unik sih kalau menurut aku. Itu pakainya gula. Larutan air gula hangat ya? Iya, terus kita rendam di situ, terus kita masukin pelan-pelan. Jadi dia bisa membantu proses masuknya si alat kelamin jantan itu tadi. Iya. Salah. Minum jamu dia keluar terus. Nggak ada penyaluran, Bos. Jadi gitu. Terus lain-lainnya lagi sih kayak kutu ya. Kutu saya pernah lihat sih beberapa kutu itu biasanya ada di lipetan-lipetan kaki ya. Bentuknya kecil hitam gitu ya, tapi dia itu nyedot darah sih. Nyedot darah ya. Baiknya seling direndam pakai air daun sirih.
Sambil digosok-gosok biar lepas, biar lepas. Kalau misalkan aku tuh ya itu tonsir paling aman lah. Jadi keminum juga jadi obat. Iya. Karena itu kan antiseptik alami lah. Itu aja teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan soal penyakit-penyakit iguana ini, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM ke saya atau bisa tanya di Adian juga bisa. Instagramnya terpampang. Kemarin kayaknya logonya baru ya. Iya. Nah, nanti saya tempelin di sini. Ini Adian Reptil, kalian bisa kontak dia juga kalau butuh iguana yang available masih ada. Ada beberapa yang dijual juga, bisa kirim-kirim juga. Kalian bisa komen di bawah kalau butuh apa-apa. Wis pokoknya nanti pasti dibales. Itu aja teman-teman ya. Thank you banget sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil. Saya dari video sendiri, Mas Adian sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you.